lebih stabil. Membangkitkan sinyal pembawa pada frekuensi yang diinginkan, kemudian informasi yang akan ditransmisikan itu diekspresikan dalam format dot dan dash gitu ya. Jadi nanti yang diterima oleh si penerimanya itu bukan informasi yang langsung bisa dipahami, tapi harus inikan lagi gitu ya, diterjemahkan lagi. Jadi formatnya dot and dash ini untuk merepresentasikan kata dan angka ya. Ini menggunakan continuous wave ya, atau disebutnya CW ya, transmission, CW transmission. Kemudian nanti ada saklar. Nah ini saklarnya dioperasikan manual gitu ya. Diletakkan di emitter untuk membuat osilatornya itu on off gitu ya, sehingga menghasilkan dot dan dash gitu ya. Jadi yang pemancar awal-awal tuh yang dibangkitkan hanya frekuensi pembawa gitu ya. Nah, frekuensi sinyal pembawa ya. Nah, terus informasinya gimana ya, itu ditumpangkannya dalam bentuk ini format dot and dash gitu ya. Nah, dot itu biasanya pendek gitu ya, dash itu panjang. Jadi nanti tergantung kita mencet saklarnya gitu ya. Jadi ada saklar sehingga si sinyal pembawanya tuh kita atur gitu keluarnya gitu ya, lama atau sebentar. Jadi keluaran osilator ini ya, ini burst pendek dari energi RF-nya, maka dia dot. Kalau burstnya panjang, dia dash gitu ya. Daya pancarnya ini kurang dari 1 watt ya. Daya jangkaunya dengan frekuensi yang tepat dan antena yang bagus ini dapat menjangkau setengah keliling bumi gitu ya. Kan menggunakan kalian tidak membahas itu ya. Nanti kalau yang ini di telekomunikasi itu menggunakan frekuensi apa? Misalkan frekuensi yang merambatnya di tanah gitu ya. Jadi ini adalah rangkaiannya ya, rangkaiannya. Jadi kita lihat, nah ini tadi ya. Ini osilator kristal ya, osilator kristal untuk membangkitkan frekuensi ini, frekuensi pembawa ya. Kemudian di sini ada bisa dikuatkan, masukkan ke antena ya. Nah, nanti yang keluar dari antena tuh diaturnya sama ini nih, saklar ya. Jadi dia dibuka tutup gitu ya. Nah, misalkan kalau bukanya ini, nutupnya sebentar gitu ya. Nah, dia nanti ada dot. Ini ada dash gitu ya. Nah, yang ini nggak dibuka saklarnya. Jadi buka tutup gitu ya. Jadi kode ya. Nanti keluarannya itu kode. Nah, kemudian ada yang pemancar selanjutnya ya. Ini dia menggunakan daya yang lebih kuat ya. Ini menambahkan penguat daya di sini. Ininya tetap lihat ya. Ini bagian ini tetap, tapi ada penguat daya sehingga dayanya lebih kuat ya. Nah, konfigurasi seperti ini nanti yang menjadi dasar untuk pemancar selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ini pemancar AM. Jadi berarti lihat, ini yang atas ini membangkitkan sinyal pembawa ya. Kemudian yang bawahnya ini adalah sinyal audionya ya, dari mikrofon ya. Nah ini nanti
digabungkannya antara sinyal pembawa dengan sinyal informasinya, ya, sinyal audionya, ini dengan menggunakan itu modulator AM, ya. Jadi di sini osilator membangkitkan frekuensi pembawa, ya. Ini sama tadi menggunakan kristal dengan frekuensi yang lebih baik. Kemudian di sini kita lihat dulu yang bagian pembawanya, ya. Ada buffer amplifier, ada driver, ada final power amplifier, ya. Jadi buffer amplifier itu dia mengisolasi osilator dari tahap-tahap penguat yang lain, jadi biar nggak balik gitu, ya. Kemudian mencegah nilai frekuensi osilator ini berubah akibat perubahan beban, ya. Kan harus tetap frekuensi pembawaannya. Memberikan penguatan output daya yang rendah, ya. Nah, ini kelas A, di kelas A, kelas C itu kelasnya amplifier, ya, penguat. Penguat itu kan macam-macam, ada kelas-kelasnya. Nanti dia ada yang kerjanya di mana, di daerah linier atau di dekat saturasi dan lain sebagainya. Nah, itu ada kelas-kelasnya gitu, ya. Saya harapkan sih kalian sudah mendapatkan di elektronika dasar, ya. Nah, kemudian tadi ada driver ini, ya. Driver amplifier ini memberikan, jadi yang ini kan tadi penguatan outputnya rendah, ya. Nah, nanti di driver ini dia dikuatkan lagi, jadi penguatan itu bisa bertahap gitu, ya. Dikuatkan lagi, nah ini keluarannya adalah level menengah. Ini membangkitkan daya output yang bisa menggerakkan itu penguat daya yang akhir, gitu, ya. Nah, ini bisa kelas C. Nah, ini penguat daya tahap akhir. Nah, ini beroperasi pada daya yang sangat tinggi, ya. Kelasnya ini kelas C sama. Ini besar daya aktual, ini tergantung dari penggunaannya. Misalkan kalau pemancar yang ini CB, ya, itu 5 watt. Tapi kalau pemancar radio AM ini bervariasi, ya, sampai 250, 500 sampai 50.000 watt gitu, ya. Nah, itu bagian dari yang pemancar. Pembawa, gelombang pembawanya. Sekarang kita lihat yang audionya, ya, yang bawahnya. Informasinya kan ini berarti, ya. Jadi ada mikrofon tadi. Kita lihat lagi. Nih. Ini mikrofon, ya. Kemudian di sini ada penguatnya, penguat audio. Nah, di sini ada speech processing, ini yang penting, ya. Dari sini di driver lagi untuk diumpankan ke sini, penguat modulasi, ya. Nah, jadi mikrofon itu mengubah sinyal suara, misalkan dari penyiarnya, gitu, ya, menjadi sinyal listrik, kan. Nah, ini menghasilkan sinyal dengan level rendah. Nah, oleh audio amplifier, sinyal level rendah ini dikuatkan, ya. Nah, ini audio amplifier dapat digunakan beberapa tahap penguatan, ya. Ini bisa kelas A. Nah, ini ada speech processing yang tadi. Nah, ini yang paling penting gitu, ya. Maksudnya prosesnya tuh di sini, ya. Ini membuang frekuensi yang tidak diinginkan, ya. Dan frekuensi suara itu 300 sampai 3000 Hz, maksudnya, ya. Nah, ini nanti kan maksimum dari frekuensi ini nanti mempengaruhi ini kan, diingat lagi kalau di ini, ya. Jadi nanti bandwidth-nya dan lain sebagainya. Nah, stasiun siaran AM dengan fidelity yang tinggi ini biasanya 300 sampai 5000
Hz ya, sampai 3.000 sampai 5.000 Hz. Jadi lebih ini, tapi berarti butuh ini apa bandwidth yang lebih besar kan. Kalau AM bandwidth sinyal AM kan 2 kali FM-nya ya. FM itu frekuensi tertingginya lah ya. Kalau ini di sini berarti hanya butuh 6 bandwidth-nya 6 kilo, kalau di sini jadi 10 kilo gitu ya. Oke. Nah, ini bagian speech processing ini mengatur amplitude pada level tertentu gitu ya. Kan jangan sampai terlalu tinggi gitu ya. Nah, ini kalau terlalu tinggi dia ditekan, kalau terlalu rendah dikuatkan. Jadi istilahnya jangan sampai terlalu lebar gitu ya, dynamic range-nya antara yang tinggi sama yang rendah gitu ya. Nah, ini mencegah overmodulasi kan, kalian ingat indeks modulasi ya, itu kan dipengaruhi oleh perbandingan antara amplitude dari sinyal pembawa dan sinyal ininya kan, VM per VC ya. Jadi kalau ini terlalu tinggi, nanti dia jadi M-nya lebih besar dari 1, nah kan jadi overmodulasi ya. Kemudian mengurangi distorsi harmonik. Nah, keluaran dari speech processing ini masuk ke driver amplifier ya. Ini untuk menaikkan level biasa untuk biar nanti dia bisa menggerakkan modulation amplifier gitu ya. Jadi kan setiap amplifier itu ada ininya apa? Jadi output minimum gitu ya yang bisa nanti bisa menggerakkan amplifier tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ini modulation amplifier ya. Nah, ini kalau kita ingin memperoleh modulasinya 100%, berarti modulasi 100% M sama dengan 1 kan ya. Maka daya outputnya ini harus setengah dari daya input yang RF amplifier. Ya. Nah, ini biasanya nih ya, ini kelas lagi nih, kelas AB atau kelas B push pull gitu ya. Itu tadi pemancar AM ya. Sekarang kita lihat yang pemancar FM. Prinsipnya kan sama, jadi dia menggabungkan antara sinyal pembawa dengan sinyal audionya gitu ya, sinyal ininya pemodulasinya. Tapi di sini kan nanti yang akan berubah itu adalah frekuensinya ya, amplitude pembawanya tetap gitu. Jadi nanti si ininya keluaran dari sininya tuh ditumpangkannya di frekuensi. Ini nanti ada perubahan frekuensi ya. Nah, di sini kita lihat ada frekuensi multipliers ya. Ininya sama kan? Ini sama buffer, ini modulator fasa ya. Ini ada frekuensi. Nah, ini frekuensi multiplier artinya berarti frekuensinya yang berubah kan dikali-kalikan gitu. Nah, ini ada final power amplifier sama ya. Ininya juga bagiannya sama. Sekarang kita lihat yang berbeda gitu ya. Pertama, frekuensi multiplier. Kenapa di pemancar FM dibutuhkan frekuensi multiplier ya? Dan tadi biar stabil itu dia pakai pembangkit ininya kan kristal ya. Pembangkitnya kristal gitu. Nah, tapi kebanyakan pemancar FM itu dia bekerja di daerah VHF dan UHF ya. Jadi daerah kerjanya lebih tinggi dari yang AM kan. Nah, kristal itu osilator kristal ya, itu dia tidak bisa membangkitkan frekuensi yang tinggi gitu ya. Jadi frekuensinya rendah dan tidak mencukupi untuk daerah VHF dan UHF gitu ya. Nah, jadi dia tidak stabil gitu ya, stabil tapi frekuensinya nggak bisa tinggi gitu ya. Jadi si ini osilator kristal itu tidak bisa langsung membangkitkan frekuensi VHF dan UHF gitu ya. Nah, maka itu di ini kan ini ya. Jadi nah,
Jadi untuk mencapai frekuensi yang dikehendaki digunakan satu atau lebih